Bab 381, para jenius teratas berkumpul. Seorang pemuda tinggi, kuat, dan botak duduk bersila di tengah kediaman yang luas mengenakan baju besi berwarna emas. Ciri-cirinya terdefinisi dengan jelas, seolah-olah telah dipahat dengan pisau dan kapak hingga detail terbaru. Dia memberi orang lain perasaan kagum yang kuat ketika mereka memandangnya, dan memiliki aura yang mengesankan secara alami tanpa mengerahkan upaya apapun. Namanya Lei Gangyang, dan dia adalah generasi muda yang paling berprestasi di Sekte Matahari Ungu. Bahkan Long Juxue, yang memiliki konstitusi bawaan, tidak berani menempatkan dirinya lebih tinggi dari Lei Gangyang saat ini. Kekuatan auranya begitu terlihat. Dia dan Cheng Xi sama-sama berdiri di sisi kirinya. 3 anak muda lainnya berdiri di sisi kanannya. Dilihat dari postur mereka, mereka tidak memiliki keraguan tentang peran Lei Gangyang sebagai pemimpin generasi muda di sekte tersebut. Keenam ini berada di peringkat 6 teratas dari Sekte Matahari Ungu. Oleh karena itu, adalah hak Lei Gangyang tanpa ragu, untuk mengadakan pertemuan kali ini. Perwakilan dari 3 sekte lainnya semuanya hadir, kecuali Tang Hong. Namun, orang dapat melihat bahwa orang-orang dari Sekte Pohon Berharga semuanya menjaga jarak di antara mereka sendiri dan tidak berdiri berdekatan satu sama lain. Hanya sikap sederhana sudah cukup untuk mengatakan bahwa 3 dari sekte ini tidak memiliki niat untuk tetap bersatu, dan tidak memiliki niat untuk memilih salah satu teman mereka sebagai pemimpin. Tatapan Lei Gangyang yang cepat dan kuat menyapu sisi Sekte Pohon Berharga dan sedikit senyum keluar dari sudut bibirnya. Dia jelas senang melihat perselisihan internal seperti itu pecah di antara Sekte Pohon Berharga. 2 gadis dan 1 pria dari Flowing Wind Sect diatur di sekitar 1 gadis dengan sikap acuh tak acuh dan fitur cantik. Ada juga 3 dari Sekte Roh Segudang yang berkerumun di sekitar seorang pemuda yang kuat sebagai pemimpin mereka. Namanya Luosi, dan dia adalah seorang jenius dao bela diri dari Sekte Roh Segudang. Peringkatnya di kuadran langit sekarang berada di urutan kedua setelah Lei Gangyang. Bahkan yang terbaik di antara 2 sekte lainnya tidak dapat menantang posisi nomor 2. Mata dingin Lei Gangyang tiba-tiba melotot saat dia melihat sekeliling, suaranya yang keras terdengar tak lama kemudian. Kenapa hanya ada 15? Suaranya tidak tajam atau rendah, tetapi kata-kata yang diucapkan samar-samar itu memiliki aura petir yang menyambar, membuat darah pendengarnya mendidih dan bergolak. Iron Dazi di sisi Sekte Pohon Berharga memiliki senyum aneh di sudut bibirnya. Tang Hong dari sekte saya memiliki pengaruh yang cukup besar tentang dia. Mungkin mesin terbang pesan Taoist Lei mungkin tidak cukup untuk mendorongnya untuk bertindak. Jejak penghinaan muncul di kedua wajah anggota Sekte Pohon Berharga lainnya setelah mereka mendengar ini. Meskipun mereka tidak memandang Tang Hong dengan baik, mereka tidak akan menyerang seseorang dari sekte mereka sendiri seperti yang dilakukan Iron Dazi. Hati Iron Dazi dipenuhi dengan kecemburuan setelah dia gagal merekrut Tang Hong hari itu. Dia secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menendang Tang Hong ketika dia jatuh. Tang Hong, Lei Gangyang bergemuruh saat gambar kurang ajar Tang Hong melayang di benaknya. Keningnya berkerut. Sebagai benih pertama dari kuadran langit, Tang Hong ini tidak berani menunjukkan wajahnya ketika dia mengeluarkan undangan. Putaran tawa yang menusuk telinga masuk dari luar pada saat ini. Haha, maafkan aku semuanya. Alam baru saja menelepon dan saya membuang setumpuk kotoran di luar. Aku terlambat, maaf aku terlambat. Langkah kaki bergemuruh sebelum kata-kata ini selesai saat Tang Hong melangkah masuk. Tubuh Tang Hong setidaknya 1 kepala lebih tinggi dari orang biasa, dan dia mungkin menjulang lebih tinggi dari itu. Dia berjalan dengan kekuatan harimau, memberikan perasaan yang sangat biadab. Ketika para jenius yang hadir mendengar kata-kata kasar seperti membuang setumpuk kotoran, efek domino kerutan muncul di seluruh ruangan. Namun, salah satu murid perempuan Sekte Angin mengalir menutup mulutnya saat dia tertawa pelan, sepertinya menganggap kata-kata kasar Tang Hong agak lucu. Iron Dazi berteriak ketika dia melihat Tang Hong masuk. Tang Hong, apa yang kamu mainkan? Bukankah kamu cukup arogan, membuat semua orang menunggumu ya? Tang Hong merentangkan tangannya. Apa aku perlu persetujuanmu sebelum aku buang air sekarang? Dia melenggang ke sisi Sekte Pohon Berharga setelah berbicara dan duduk, menyeringai pada 2 lainnya. Aku belum mencuci tangan sejak buang air besar, kamu tidak keberatan jika aku duduk di sini kan? Dari 2 lainnya di sekte, seorang pemuda kurus dengan kemeja putih sedikit mengernyit, apakah akan membunuhmu untuk berbicara lebih sedikit? Pemuda lain dengan jubah kuning almond tersenyum,
Ayo Tang Hong, duduklah bersamaku. Nama pemuda berjubah kuning almond itu adalah Xie Yufan, seorang jenius dari keluarga Xie. Pemuda kurus berbaju putih itu adalah Lian Changhai. Dalam hal budidaya, ia peringkat pertama di antara 4 murid besar dari Sekte Pohon Berharga dan kokoh di 4 besar kuadran. Lian Changhai bagaimanapun, adalah tetua keluarga besi, murid pribadi Iron Long. Dia adalah seorang jenius yang secara pribadi dibimbing oleh Iron Long selama ini. Potensinya jauh lebih unggul dari karakter seperti Iron Dashi. Karena Lian Changhai adalah salah satu dari keluarga besi, itu memaksa Xie Yufan untuk mengikat Tang Hong untuk menyeimbangkan semuanya. Dia berharap untuk memanfaatkan kekuatan Tang Hong untuk membentuk kekuatan yang akan menjadi penyeimbang aliansi Lian Changhai dan Iron Dashi. Itu adalah hal yang baik bahwa meskipun Lian Changhai memiliki kepribadian yang dingin dan arogan, dia tidak berkonsultasi dengan Iron Dashi untuk petunjuk dalam segala hal, meskipun dia adalah murid pribadi Iron Long. Dia kadang-kadang bahkan meremehkan disamakan dengan Iron Dashi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dari 4 sekte, para jenius dari Sekte Pohon Berharga adalah yang paling tidak bersatu dan memiliki hubungan yang paling terasing satu sama lain. Lei Gangyang agak tidak senang karena Tang Hong telah menyebabkan rencananya menjadi kacau dengan leluconnya. Namun, dia adalah orang yang memanggil pertemuan ini, jadi dia harus menjaga ketenangan tertentu. Semuanya, hanya ada satu alasan mengapa semua orang berkumpul di sini hari ini. Sikap apa yang dimiliki setiap orang terhadap orang aneh sekuler itu. Lei Gangyang berbicara dengan lemah saat dia menawarkan kontribusi untuk memulai percakapan. Dia mengira bahwa semua orang akan melompat pada kesempatan untuk berbagi pendapat mereka begitu topik terbuka, tetapi setelah menunggu beberapa saat, para jenius dari 3 sekte lainnya semuanya mempertahankan ekspresi jarak jauh dan tidak berbicara. Iron Dashi menggerakkan bibirnya dan sepertinya ingin berbicara, tetapi juga sepertinya merasa bahwa identitasnya belum mencapai titik di mana dia akan menjadi yang pertama berbicara dan dengan demikian berhasil menahan dorongan hatinya. Apakah karena tidak ada yang punya pendapat? Nada bicara Lei Gangyang turun. Atau apakah Anda sangat menghargai status Anda sehingga Anda tidak mau menjadi orang pertama yang keluar dan menjadi penjahat? Tatapannya menyapu wajah semua jenius lainnya. Lian Changhai dari Sekte Pohon Berharga mempertahankan ekspresi arogansi dingin di wajahnya, seolah-olah ekspresi normal tidak pernah melewatinya. Pemuda yang kuat, Luo Xi, dari Myriad Spirit Sect melihat sekeliling dengan mata yang bersemangat. Tidak banyak ekspresi yang bisa dipetik dari wajahnya, memberikan perasaan misterius yang tak terduga. Gadis cantik dan acuh tak acuh dari Flowing Wind Sect adalah Xi Yunyun. Dia memiliki senyum tipis di sudut bibirnya, memberikan perasaan yang halus seperti awan yang merangkul angin. Ketiganya adalah perwakilan dari sekte mereka, tetapi tidak ada yang berani berbicara tanpa pertimbangan yang matang. Sebuah suara dingin terdengar dari belakang Lei Gangyang. Orang itu mengudara dan memandang rendah orang lain dengan jijik, tidak memiliki sedikit pun rasa hormat terhadap murid-murid sekte kita. Momentum gilanya adalah provokasi lebih jauh dari kita. Angin buruk ini tidak bisa dibiarkan berkembang dan harus ditekan. Itu adalah Long Juxue. Dia adalah orang pertama yang mengambil sikap dan mengungkapkan pendapatnya. Karena seseorang telah mengambil inisiatif, secara alami akan ada orang lain yang mengikutinya. Iron Dashi dari pihak Sekte Pohon Berharga juga mengangguk. Saya setuju dengan pendapat Peri Long. Orang ini sombong dan menggertak. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri dan merasakannya secara mendalam. Dia pernah mencoba merekrut Jiang Chen dengan menawarkan undangan kepadanya setelah dia lulus ujian tingkat 5 di bidang pil. Namun, dia tidak mendapatkan apa-apa selain penghinaan menyeluruh dari pertemuan itu. Oleh karena itu, meskipun Iron Dashi yang berpikiran sempit tidak tahu bahwa jenius sekuler adalah Jiang Chen, dia ingin benar-benar menekannya. Lei Gangyang jelas tidak begitu tertarik dengan pendapat Iron Dashi. Tatapannya sekali lagi tertuju pada Lian Changhai. Changhai, bagaimana menurutmu? Karena Changhai telah dipanggil secara pribadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menanggapi. Saya tidak punya pendapat. Kita semua jenius top memiliki kesepakatan bahwa tidak ada yang mengeluarkan kekuatan penuh mereka sejauh ini. Tindakannya telah merusak kesepakatan di antara kami dan memaksa kami untuk mengubah tempo kami. Ini memang tidak pantas. Pendapat Lian Changhai disambut dengan sangat setuju. Banyak yang menganggukkan kepala sedikit setuju. Mereka adalah para jenius yang unggul dan belum sepenuhnya mengerahkan kekuatan mereka untuk bertahan atau menantang misi level 4 dan 5.
Bukannya mereka tidak bisa menangani misi-misi itu, tetapi mereka merasa bahwa ini belum waktunya untuk mengambil risiko dan memanggil cadangan mereka dulu. Lei Gangyang tampaknya cukup puas dengan kata-kata Lian Changhai. Dia berbalik untuk melihat Luosi, jenius pertama dari Myriad Spirit Sect. Luosi, apa pendapatmu? Berbicara secara logis, dia memang memengaruhi tempo kami. Tapi dari sudut pandang pribadi, saya lebih mengaguminya. Melihat ini dari perspektif lain, jika kita berada di posisinya, apakah kita akan memiliki keberanian dan tekad untuk menyerang sekelompok jenius top tanpa rasa takut, bahkan dengan potensi dan kekuatannya? Kata-katanya membuat semua orang tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Tang Hang tertawa terbahak-bahak. Bagus, aku merasa tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandingi keberanian dan tekad seperti ini. Semua orang mengerutkan kening setelah kata-katanya. Mereka semua tahu bahwa Tang Hong bias. Bokongnya duduk kokoh di kam jenius sekuler, dan dia bahkan bersedia menjadi pengikut yang terakhir. Tang Hong, tutup mulutmu. Hanya karena Anda bersedia berkubang dalam degenerasi, bukan berarti Anda perlu mempermalukan diri sendiri di sini. Cheng Xi, murid Master Su Yue dari Sekte Matahari Ungu, berteriak dengan dingin. Yo, siapa itu ya? Bukankah kamu sudah kenyang? Apakah beberapa dari Anda dipenuhi dengan kemarahan yang benar hanya karena Anda ingin membantu tuan Anda mendapatkan kembali beberapa wajah? Tang Hong mencemooh. Wajah Cheng Xi dan Long Juxue menjadi dingin ketika mereka mendengar ini. Long Juxue khususnya memiliki ekspresi buram saat dia melihat Tang Hong. Brengsek konyol, lebih baik kamu membersihkan mulutmu, atau lidahmu akan dipotong oleh seseorang suatu hari nanti. Ancaman semacam ini jelas tidak berguna bagi Tang Hong. Dia tersenyum malas dan menggeliat. Saya laki-laki jadi saya tidak akan berdebat dengan seorang dara. Gadis cantik si Yunyun angkat bicara saat ini. Semuanya, Sekte Angin Mengalir saya selalu tetap netral dan tidak terlibat dalam kontroversi. Kami tidak akan memprotes apapun keputusan yang dibuat di sini. Taois Gangyang, karena Andalah yang meminta pertemuan ini, tolong buat keputusan. Petik 2. Ya, kakak senior Gangyang, tolong beritahu. Selain Long Juxue, orang-orang di Sekte Matahari Ungu berbicara hampir dengan suara bulat. Apakah Sekte Pohon Berharga dan Sekte Roh Segudang mendukung keputusan saya? Lei Gangyang memanggil. Lian Changhai menjawab dengan dingin, hanya masalah kecil. Anda yang membuat keputusan. Luosi menghela nafas pelan. Apalagi yang bisa saya katakan? Bab 382, Jiang Chen menerobos ke rapat. Ketika Lei Gangyang tidak melihat keberatan, dia mengangguk dan melanjutkan dengan nada tegas dan berbobot. Karena ini masalahnya, saya menganjurkan untuk mengambil tindakan untuk menekannya. Mulai hari ini, setiap hari sekte kami akan mengirimkan 2 orang untuk menantang kandidat lain sampai kami bertemu dengannya dalam pertempuran. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka bertemu dengannya dalam pertempuran, kan? Dengan 4 sekte mengirimkan masing-masing 2 orang, itu akan menjadi 8 total orang setiap hari. Mengeluarkan tantangan dengan kecepatan ini setiap hari berarti ada kemungkinan besar mereka akan bertemu Jiang Chen dalam pertempuran. Mungkin bukan hari pertama, tapi hari kedua, ketiga. Mereka akan bertemu suatu hari, bahkan jika itu terbentang sejauh hari ke-10 atau ke-20. Semua orang menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-kata Lei Gangyang. Dia bermaksud untuk secara brutal melakukan pukulan pembunuhan. Sekali lagi, Long Juxue adalah yang pertama keluar untuk mendukung. Saya mendukung kakak senior Gangyang. Orang itu sombong di luar keyakinan dan tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Waktu kita bertemu dengannya pasti akan datang jika kita bergantian mengeluarkan tantangan. Aku, Long Juxue, dengan ini menyatakan bahwa jika aku bertemu dengannya dalam pertempuran, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya di atas ring dan tidak membiarkannya keluar hidup-hidup. Saya juga bersedia untuk berpartisipasi. Cheng Xi berdiri untuk berkata. Lei Gangyang tersenyum tipis, akulah yang mengadakan pertemuan dan tentu saja tidak bisa duduk diam. Saya memulai ini dan karena itu juga akan mengambil sikap. Apa yang dikatakan 3 sekte lainnya? Petik 2. Ada 3 orang yang bersedia keluar dari Sekte Matahari Ungu, ini berarti jalan keluar untuk 3 sekte lainnya telah ditutup. Sekte Matahari Ungu saya sangat proaktif. Apakah Anda akan duduk diam dan menikmati hasil kerja kami? Lian Changhai berpikir sejenak sebelum mengangkat tangannya. Hitung aku,
Kurasa, Iron Dazi juga angkat bicara saat melihat Lian Changhai mengungkapkan pandangannya. Aku juga, Lei Gangyang sebenarnya tidak begitu senang melihat Iron Dazi bergabung. Bagaimanapun, dia adalah ampas dari para jenius sekte pohon berharga. Dia lebih ingin melihat Xie Yufan keluar. Namun, dia membutuhkan orang-orang yang proaktif saat ini. Iron Dazi cocok dengan tagihannya, dan Lei Gangyang tidak cukup dalam posisi untuk menolaknya. Di sisi aliran angin, si Yunyun tertawa kecil. Saya akan melakukan yang terbaik dan mencoba karena Taois Gangyang telah berbicara demikian. Namun, saya tidak bisa menjanjikan bagaimana saya akan melakukannya. Lei Gangyang tidak senang dengan hal ini. Anda sudah memikirkan jalan keluarnya bahkan sebelum tantangan dimulai, ini jelas bukan kerjasama. Di sisi Myriad Spirit Sect, Luosi menunjuk dua orang di sampingnya. Saya tidak tertarik dengan ini. Biarkan dua saudara junior saya berpartisipasi. Petik 2. Ketika Lei Gangyang melihat bahwa salah satu dari mereka menipunya dengan alasan, dan yang lainnya sama sekali tidak berpartisipasi, dia cukup terkejut dan berkata dengan dingin, apakah adik laki-laki Luo mencari keuntungan dari kerja kita? Keuntungan dari kerjamu. Luosi tersenyum tipis. Kakak laki-laki Lei bisa berhenti di sana. Saya lebih suka melihat di mana batas kejeniusan sekuler. Batasnya berakhir di sini. Meskipun Luosi tidak mau bergerak, Lei Gangyang tidak memaksanya. Ada banyak orang yang bersedia mengambil tindakan saat ini, dan mereka semua adalah jenius teratas di kuadran langit. Salah satu dari mereka seharusnya cukup untuk menghancurkan jenius sekuler itu. Tang Hong tiba-tiba mulai tertawa keras. Menarik, sungguh mempesona. Lihat semua perilaku jelekmu. Betapa menggelikan, betapa lucunya. Sungguh pertemuan omong kosong yang paling tinggi. Menekan semua pembangkang dan hanya memikirkan keuntungan Anda sendiri. Yang disebut jenius ini semuanya sial. Petik 2. Tang Hong melemparkan kepalanya ke belakang dalam tawa saat dia berjalan keluar pintu. Dia tidak bisa menahannya lagi. Pertemuan yang disebut ini hanyalah sekelompok jenius egois yang membahas cara menekan orang luar. Tang Hong merasa malu untuk menemani seperti itu. Alis Lei Gangyang melengkung ketika dia mendengar kata-kata ini dan niat membunuh meledak di matanya. Lian Changhai, apakah tidak ada seorang pun di antara para jenius di sektemu yang bisa menaklukkan hewan buas bodoh itu? Lian Changhai berkata dengan lemah, dia selalu menyendiri dan melakukan banyak hal dengan caranya sendiri. Aku tidak punya hubungan dengannya. Karena Anda sudah mengatakannya, jika dia membuat pelanggaran dan berakhir di tangan sekte saya suatu hari nanti, jangan menunjuk jari atau menceramahi saya. Lei Gangyang menanggapi dengan dingin. Jika dia melakukan pelanggaran, itu dia mencari kematian. Apa hubungannya denganku? Lian Changhai menjawab dengan acuh tak acuh. Luosi tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya pada semua orang. Teman-teman, banyak yang harus kalian diskusikan. Saya tidak berpartisipasi dalam ini dan akan pergi sekarang. Petik 2. Kami juga akan mengambil cuti. Mereka yang tidak mengajukan diri semuanya minta diri. Segera, hanya para penantang yang tersisa di tempat itu. Tatapan Lei Gangyang menyapu wajah semua orang. Semuanya, karena kita telah memutuskan untuk bergerak, kita seharusnya tidak memiliki belas kasihan. Meskipun tantangan kami akan dipilih secara acak setiap hari, kami akan memilihnya suatu hari nanti, aku hanya berharap. Telinga Lei Gangyang tiba-tiba berkedut sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya dan matanya memancarkan seberkas cahaya ke udara. Dia berteriak, siapa itu? Apakah kamu Lei Gangyang? Suara acuh tak acuh terdengar acuh tak acuh di udara. Sesosok tiba-tiba muncul di udara dan duduk santai di dinding. Tangannya diikat di sekitar lutut muncul tanpa peduli. Beraninya kau masuk tanpa izin di properti pribadiku. Turun ke sini untuk mati. Niat membunuh yang dingin keluar dari mata Lei Gangyang saat dia melambaikan telapak tangannya yang besar. Arus ki yang kuat yang tampak seperti energi yang dari bintang-bintang itu sendiri mengalir keluar seperti seekor naga. Sebenarnya ada jejak ular listrik dalam pukulan yang sangat maskulin ini. Itu mencakup dao guntur di dalamnya. Ular petir Gangyang, seru Su Yunyun. Saya pernah mendengar bahwa Taois Gangyang memiliki konstitusi guntur. Sepertinya rumor itu benar. Ketika sosok di dinding melihat pukulan yang mendominasi ini menembak ke arahnya, ia tersenyum tipis dan membuat gerakan menggenggam, seolah menangkap pukulan ini dengan tangannya. Ketika Lei Gangyang melihat yang lain begitu percaya diri, dia menyeringai dan tertawa dingin. Anak ini ingin mati baik-baik saja.
Meskipun saya hanya menggunakan 50 hingga 60% dari kekuatan saya dalam pukulan ini, itu mewujudkan dao guntur yang hebat. Mari kita tunggu dan lihat tangannya terbakar sampai garing ketika dia menangkap pukulan ini. Pikiran ini baru saja terlintas di benak Lei Gangyang tetapi wajahnya menjadi gelap di saat berikutnya, ekspresi tidak percaya muncul di sana. Yang lain telah membuat gerakan menggenggam, dan meskipun tubuhnya sedikit bergoyang, seolah-olah pukulan Lei Gangyang telah ditelan oleh kekuatan tak berbentuk ketika itu bergegas ke telapak tangan yang lain. Itu padam seperti nyala lilin. Apa? Lei Gangyang tercengang. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan berharap bisa membakar tangan lawannya sampai garing dengan pukulan ini. Dia bahkan tidak membayangkan bahwa aku akan dengan mudah dinetralkan. Orang di dinding secara alami adalah Jiang Chen. Jiang Chen tertawa dan berbicara dengan acuh tak acuh, apakah ini kekuatan yang disebut jenius pertama? Ini hanya begitu-begitu. Saya pernah mendengar bahwa Anda semua berkumpul di sini untuk bergiliran di atas ring sampai Anda bertemu saya dalam pertempuran. Petik 2. Nak, kamu mencari kematian. Kapan Lei Gangyang kehilangan muka di depan teman-temannya? Dia memang sedikit meremehkan lawannya sekarang dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itulah mengapa itu dimentahkan dan dia malah diejek. Ini adalah penghinaan besar bagi Lei Gangyang. Tubuhnya berkelebat saat ia berubah menjadi kabur merah, menembak keluar seperti bola api ganas. Perhatikan pukulanku. Jiang Chen mengangkat tangannya dan menembakkan 2 bulu ekor raja gagak api. Istirahat. Lei Gangyang meninju dengan tangan kiri dan kanannya dan menyapu 2 serangan itu. Kecepatan tubuhnya tidak melambat, dan dia menembak dengan cepat ke arah Jiang Chen. Nak, kaulah yang membawa dirimu ke sini untuk mencari kematian, jangan salahkan aku. Lei Gangyang melirik saat auranya mengepul sekali lagi. Dia menembak ke atas dan meninju. Jiang Chen tertawa keras, bertemu dengan baik. Dentang, balok bilah yang mencengangkan tiba-tiba melesat menembus langit saat Jiang Chen mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya. Dengan kedua tangan menggenggam pedang, dia mengedarkan semua kekuatannya untuk menebang dengan kejam. Dia tidak mengelak atau menghindar, tetapi telah bertemu langsung dengan alam roh tingkat ke-7 Lei Gangyang. Tentu saja, Jiang Chen tidak bertindak kurang ajar, tetapi mulai membuat perhitungan segera setelah Lei Gangyang bergerak. Serangan dari 2 bulu ekor telah menjadi pengalih perhatian untuk memberi dirinya lebih banyak waktu untuk bersiap. Arti sebenarnya dari pemecah arus laut luas telah dimasukkan ke dalam bilahnya. Setelah bertemu lawan yang sengit dalam pertempuran, potensi pedang telah benar-benar dilepaskan. Jiang Chen telah membuat persiapannya selama ini, mengerahkan kekuatan magnet untuk membentuk beberapa medan gaya tak terlihat, kemudian memanggil kekuatan esensi logam dan menggabungkannya ke dalam pukulan ini. Dapat dikatakan bahwa pukulan ini telah benar-benar melampaui tingkat pemahaman asli di pemisah arus laut luas, berkat segala macam latihan dan kenaikan. Pukulan itu menebas dengan ganas, dengan momentum yang tak tertandingi, di puncak kekuatannya. Memukul, Lei Gangyang merasakan aura tinjunya tiba-tiba melambat oleh kekuatan tak berbentuk. Perlambatan ini menurunkan kekuatannya menjadi 60–70% dari pukulan aslinya. Struk ganas Jiang Chen juga telah tiba pada saat ini. 2 pertarungan kekuatan besar itu saling bertabrakan. Lei Gangyang menyerang ke atas dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk memulai. Selain itu, dengan aura tinjunya yang telah dikurangi menjadi 60 atau 70% oleh medan gaya tak berbentuk, dia tidak hanya tidak unggul saat pukulan dan pukulan bertemu, tetapi dia sebenarnya ditekan untuk sesaat oleh aura pedang yang kuat itu. Pukulan dengan kekuatan menusuk yang sangat kuat benar-benar telah melewati bentrokan itu dan membidik bagian vitalnya. Lei Gangyang sangat terkejut saat tangan kirinya mengeluarkan bulan sabit, melindungi organ vitalnya. Dia buru-buru mundur dan mendarat di tanah, tersandung beberapa langkah mundur sementara. Jiang Chen membalik beberapa kali di udara dari kekuatan di balik pukulan itu. Sekali lagi mendarat di dinding, dadanya naik tidak merata saat dia merasakan darahnya berbusa. Alam roh tingkat 7 layak untuk reputasinya baik-baik saja. Jiang Chen menenangkan darahnya yang bergejolak dengan beberapa napas dalam-dalam, mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Dia merasa kagum dengan kekuatan Lei Gangyang. Sejak dia menginjakkan kaki di jalan ini, Jiang Chen jarang menjadi lebih buruk dalam pertukaran, bahkan ketika dia menantang mereka yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun hari ini,
dia telah menggunakan pedangnya dan seluruh kekuatannya untuk hampir tidak berhasil menghilangkan salah satu pukulan yang lain. Sepertinya para jenius dari tingkat ketujuh memang mendominasi. Jika Jiang Chen sangat terkejut, maka Lei Gangyang adalah lambang keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pukulan kerasnya akan menghasilkan tetapi hasil imbang dan tidak akan merugikan yang lain sama sekali. Meskipun dia telah menyerang ke atas dan berada dalam posisi yang sulit, ini masih sulit untuk dia terima. Jika Lei Gangyang terkejut, maka Long Juxue dan Cheng Xi juga benar-benar terguncang. Long Juxue khususnya, keheranan melintas di matanya saat sedikit rasa takut akhirnya menetap di hatinya. Sejak dia memasuki Sekte Matahari Ungu, kultivasinya telah meningkat dengan pesat karena potensinya telah dimanfaatkan secara maksimal. Setelah beberapa saat, dia secara tidak sadar merasa bahwa Jiang Chen ditakdirkan untuk berguling-guling dan merendahkan diri di dunia biasa, ditakdirkan untuk dekadensi. Karena itu, dia akan dapat dengan mudah menginjak-injaknya saat dia bertemu dengannya lagi. Baru pada saat inilah dia dengan jelas menyadari bahwa ini semua hanyalah lamunannya. Bab 383, tiba dengan tenang, meninggalkan dengan penuh gaya. Kedatangan Jiang Chen kali ini hanya untuk menunjukkan kekuatannya, dan tidak untuk benar-benar menyakiti siapapun. Setelah bertukar pukulan dengan Lei Gangyang, dia tertawa dingin dan mengalihkan pandangannya ke wajah mereka yang berkumpul, sepertinya ingin mengingat wajah-wajah ini. Siapapun di antara kalian yang tidak takut mati, ayo tantang aku. Aku sedang menunggumu. Meskipun demikian, izinkan saya mengingatkan Anda untuk benar-benar siap mati sebelum memasuki ring. Petik 2. Dia tertawa keras dan membalik dinding, menghilang dari pandangan mereka. Tawanya mengguncang langit saat itu berubah menjadi lolongan proporsi epik, langsung memenuhi pegunungan dan dataran dan membawa ke seluruh kuadran langit. Sampah sekali, saya datang dan pergi sesuka saya, apa yang dapat Anda lakukan tentang hal itu? Lei Gangyang sangat marah saat dia berlari keluar pintu. Long Juxue mengikuti dalam pengejaran. Namun, semuanya tenang dan damai di luar, tanpa bayangan satu orang pun. Saat gema tawanya bergema di lembah gunung, Jiang Chen telah menghilang tanpa jejak. Lei Gangyang dan Long Juxue saling memandang, membaca niat membunuh yang keras di mata masing-masing. Babi bodoh itu memang sombong. Lei Gangyang menggertakkan giginya. Sebagai benih pertama dari kuadran langit, rasa superioritasnya sangat kuat. Dia mengadakan pertemuan ini untuk juga mengkonsolidasikan sebagian posisinya sebagai unggulan pertama dan membuat kagum para jenius lainnya. Namun, dia tidak mengira dia akan mengalami begitu banyak rintangan dalam pertemuan ini. Jika Luosi dan yang lainnya telah menyangkal wajahnya karena tidak berpartisipasi dalam rencananya, maka kemunculan tiba-tiba kandidat sekuler ini merupakan tantangan publik terhadap otoritasnya dan tamparan keras di wajahnya. Masuk tanpa izin ke kediaman orang lain tanpa diundang, itu sama sekali tidak sopan. Jiang Chen langsung muncul di dindingnya bahkan lebih merupakan tantangan mutlak. Jika Lei Gangyang mampu memaksa Jiang Chen tetap tinggal, maka otoritasnya akan sangat meningkat. Namun, kedua gerakannya telah dihilangkan dengan santai, dan yang lainnya acuh tak acuh seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pertukaran itu tampaknya seri. Bagi Lei Gangyang, melawan seseorang yang telah memprovokasi dia di wilayahnya untuk hasil imbang tidak diragukan lagi, aib terbesar dari semuanya. Lawannya bahkan telah mengirimkan suaranya dan secara terbuka mencemoohnya setelah pergi, mengirimkannya ke seluruh kuadran langit. Ini menggosok garam di lukanya. Bagi Lei Gangyang, ini adalah penghinaan mutlak yang akan menyebabkan otoritasnya anjlok. Kakak Gangyang, sekarang apakah kamu tahu betapa kurang ajarnya babi bodoh ini? Long Juxue mengipasi api dan bertanya dengan lemah. Adik perempuan Long, orang ini adalah sainganmu yang ditakdirkan. Bagaimana menurutmu? Lei Gangyang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan tersenyum sombong. Tidakkah menurutmu kita telah meremehkan kekuatannya sebelumnya? Long Juxue secara alami dapat mengidentifikasi konotasi dalam suara Lei Gangyang. Dia berkata dengan ringan, bahkan dengan semua metode dan metode jahat yang dia miliki, dia akan benar-benar hancur ketika dia bertemu denganku. Dia tahu bahwa Lei Gangyang sengaja mengujinya, ingin menggunakan kata-kata ini untuk menabur benih keraguan di hati daunnya. Meskipun mereka tampak junior dan senior di permukaan, mereka semua pada akhirnya bersaing. Lei Gangyang, khususnya, telah menyaksikan kebangkitan Long Juxue dan melihat bagaimana Cheng Xi di faksi Suyue telah digantikan olehnya. Adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa terancam.
Dia tidak ingin posisinya sendiri sebagai kakak tertua di Sekte Matahari Ungu digantikan oleh Long Juksue juga. Meskipun dia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa posisinya di mata sekte kelas berat mungkin sudah berada di belakang Long Juksue, sebagai kakak tertua saat ini, kekuatannya saat ini masih di depan. Bahkan jika dia pada akhirnya ditakdirkan untuk menyerahkan tampuk kekuasaan sebagai raja generasi muda, Lei Ganging tidak ingin hal itu terjadi begitu cepat, dan lebih lagi, tidak ingin terlalu patuh tentang hal itu. Long Juksue tidak bodoh. Meskipun dia secara lahiriah hormat, dia sudah lama membuat persiapan mentalnya untuk kudeta. Ketika dia mendengar niat membunuh dalam suara Lei Gangyang, dia secara alami tidak akan menunjukkan kelemahan. Serangan baliknya memiliki bayangan halus dari sedikit ejekan. Maksudnya adalah, saya akan menghancurkan Jiang Chen tanpa keraguan. Namun Anda, sebagai kakak laki-laki tertua dari generasi muda Sekte Matahari Ungu, masih membiarkannya dengan santai pergi setelah 2 pukulan dan kehilangan banyak muka. Yang lain sudah keluar sekarang, sementara Lei Gangyang dan Long Juksue masih mengobrol. Terlepas dari si Yunyun dengan senyum tipisnya yang biasa di wajahnya, ekspresi yang lain semuanya sangat serius. Jelas bahwa peringatan Jiang Chen sebelum keberangkatannya telah berlaku. Ayo tantang aku jika kamu tidak takut mati. Ini bukan ancaman kosong. Setelah melihat orang aneh sekuler dari seorang jenius bertukar pukulan dengan Lei Gangyang, para jenius ini semua menyadari pada saat itu bahwa mereka telah sangat meremehkan kekuatan dao bela diri jenius sekuler. Jika bahkan seorang jenius tingkat ketujuh seperti Lei Gangyang tidak dapat mengalahkan jenius sekuler, lalu seberapa kuat orang ini? Sebuah bayangan menutupi hati Iron Dazi dan yang lainnya. Mereka semua bertanya pada diri sendiri, jika itu aku, apakah aku bisa memblokir 2 pukulan kuat Lei Gangyang barusan? Jawaban dari latihan simulasi ini membuat hati mereka semua tercekat, sedih. Pada saat itu, mereka semua merasa sedikit menyesal dan ingin menarik kembali janji mereka sebelumnya. Ini adalah dendam antara Sekte Matahari Ungu dan jenius sekuler. Mengapa kita perlu terlibat? Ada banyak yang berpikiran sama dengan Iron Dazi. Kedua murid Myriad Spirit Sekte saling memandang dan menangkupkan tangan mereka di depan Lei Gangyang. Daois Gangyang, setelah mempertimbangkan, kami merasa bahwa Sekte Roh Segudang kami harus tetap netral dalam hal ini. Tolong lupakan soal sebelumnya. Kami memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan dan akan pergi sekarang. Petik 2. Mereka tidak menunggu Lei Gangyang merespons saat mereka berbalik dan pergi. Wajah pucat dan terpencil Lian Changhai juga beralih ke Lei Gangyang. Daois Gangyang, untuk sementara saya tidak dapat melihat melalui kultivasi orang ini. Karena saya tidak dapat melihat menembus dia, saya tidak memiliki kepercayaan penuh. Tanpa kepercayaan penuh, saya juga harus menyerah pada masalah ini jika saya memengaruhi rencana Anda. Petik 2. Changhai, kamu jenius pertama di Sekte Pohon Berharga. Mungkinkah kamu juga takut pada jenius sekuler itu? Lian Changhai berkata dengan lemah, bukannya aku takut, tapi aku tidak suka melakukan hal-hal yang tidak aku yakini. Daois Gangyang, aku mengucapkan selamat siang padamu. Ketika Iron Dazi melihat bahwa bahkan Lian Changhai telah pergi, dia tahu bahwa dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia tinggal di sini dengan sedikit kultivasinya. Dia berjalan ke Lei Gangyang dan tergagap, mencoba memikirkan bagaimana memulai pembicaraan. Lei Gangyang tidak tertarik pada Iron Dazi sejak awal, dan meraung kesal ketika melihat Iron Dazi seperti itu, tersesat. Tubuh Iron Dazi gemetar karena marah saat ekspresinya berubah, tetapi dia tidak berani meledak dalam kemarahan, hanya menatap tajam dan dengan kaku berjalan pergi. Bukannya dia tidak memiliki harga diri, tetapi dia tahu bahwa jika dia berani membalas dengan satu kata di depan Lei Gangyang, dia akan dipukuli setengah mati. Setelah semua ini, selain murid Sekte Matahari Ungu, hanya si Yunyun dari Sekte Angin yang mengalir yang tersisa. Yunyun, apakah kamu berencana untuk pergi juga? Lei Gangyang menghela nafas saat melihat si Yunyun berjalan mendekat. Si Yunyun tersenyum. Daois Gangyang, karena kamu ingin aku tinggal, maka aku akan tinggal. Namun, saya masih memegang teguh apa yang saya katakan bahwa saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Lei Gangyang menghela nafas. Para jenius dari Pohon Berharga dan Sekte Roh Segudang semuanya adalah rumput di atas dinding, bergoyang dengan angin. Anda sendiri telah tinggal. Seorang teman yang membutuhkan memang seorang teman, Gangyang berutang budi padamu. Ketika Long Juksue melihat bahwa Lei Gangyang dengan sengaja mencium si Yunyun, hatinya dipenuhi dengan penghinaan.
Matanya melihat ke wajah cantik si Yunyun seperti capung yang meluncur di permukaan air, dan dengan sopan mengalihkan pandangannya setelahnya. Silakan nikmati percakapanmu, Juxue akan pergi sekarang. Long Juxue tidak memedulikan Cheng Si di belakangnya, bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya. Seolah-olah murid pertama di bawah guru Xiu Yue hanyalah karakter sekali pakai di matanya. Ketika Cheng Si menyaksikan kesombongan Long Juxue, kejengkelan juga berakar di hatinya. Lei Gangyang jelas telah melihat beberapa petunjuk tentang apa yang sedang terjadi dan tertawa kaku. Cheng Si, untuk berpikir bahwa kamu telah kehilangan posisimu sebagai bos dari faksi Sui Yue begitu cepat. Mendesah. Cheng Si sangat sedih karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menangkupkan tangannya di Lei Gangyang. Kakak Gangyang, aku juga akan pergi sekarang. Hitung saya untuk menantang anak itu. Petik 2. Lei Gangyang terdiam melihat bagaimana keadaannya. Pertemuan dan strategi yang sangat bagus telah benar-benar hancur. Hal yang paling menyedihkan adalah dia, Lei Gangyang, yang terlahir sebagai pemenang dalam hidup, benar-benar kehilangan muka dalam segala hal saat ini. Memang, kata pemuji sekali lagi memasukkan Jiang Chen ke daftar hitam menyebar lagi. Dia hanya bisa meminta misi 7 kali di area kekuatan jantung setiap bulan. Namun, daftar hitam semacam ini tampak jelas lemah dan lemah. Dia bisa menantang kekuatan area jantung 7 kali, dan area pil 7 kali sebulan. Itu dilakukan 14 kali dalam sebulan. Jika dia mencapai ini di area yang komprehensif, maka tidak akan ada artinya daftar hitam ini sama sekali. Dia bisa mengumpulkan poin di semua area, jadi apa gunanya larangan itu? Jika sampai pada itu, dia hanya bisa membagi fokusnya. Berita pertemuan itu menyebar ke area penguji pada cahaya pertama. Sehat. Pemeriksa dengan ekspresi dingin tertawa dingin. Jenius sekuler yang kalian semua pandang rendah menerobos masuk ke pertemuan sendirian, tiba dengan tenang dan pergi dengan gaya di mata semua jenius itu. Lei Gangyang, dinyatakan sebagai jenius pertama, menyerang 2 kali tetapi bahkan tidak bisa membuat yang lain meninggalkan sehelai rambut. Apakah menurutmu kejeniusan semacam ini akan lebih buruk daripada siapapun di kuadran langit? Pemeriksa ini telah menentang daftar hitam 2 kali, dan dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskan perasaannya. Penguji lain juga sedikit tertekan oleh interogasinya. Mereka harus mengakui bahwa mereka memang meremehkan kemampuan Dao bela diri jenius sekuler. Itu benar-benar seperti yang dikatakan penguji ini. Jenius sekuler tidak kalah dengan siapapun. Mungkin dia bukan yang terkuat dalam potensi bela diri Dao, tapi mampu menahan 2 pukulan Lei Gangyang berarti dia benar-benar tidak lemah. Seseorang yang hampir setara dengan kemampuan Dao bela diri Lei Gangyang, kekuatan jantung yang kuat, dan potensi besar dalam pil, bukankah jenius semacam ini adalah jenis benih alam asal yang mereka cari dalam pemilihan ini? Mereka benar-benar memasukkan bakat bagus ke daftar hitam beberapa kali. Jejak penyesalan melintas di hati semua penguji yang hadir, selain saudara junior guru Sui Yue. Bab 384, Penatua Sun dan Huanger muncul lagi. Mereka telah bias terhadap para jenius top dan membuat daftar hitam jenius sekuler sebelumnya karena pilihan sederhana. Di mata mereka, tidak mungkin jenius sekuler bisa menyamai para jenius sekte yang unggul. Namun, berbagai bakat yang terus-menerus diungkap oleh jenius sekuler itu perlahan-lahan membalikkan prasangka mereka. Mereka mengira bahwa jenius sekuler kurang dalam budidaya bela diri karena dia terus menghindari daerah itu. Untuk seseorang yang kurang dalam kultivasi bela diri, tidak peduli seberapa kuat bakatnya yang lain, dia ditakdirkan untuk terpinggirkan di dunia Dao bela diri di mana yang kuat berkuasa. Dia tidak akan pernah menjadi karakter utama. Namun, tindakan jenius sekuler sekali lagi membalikkan pemahaman mereka. Dia menyerbu sendirian ke pertemuan para jenius paling cemerlang. Dia telah melawan unggulan pertama Lei Gangyang hingga terhenti di tengah obrolan dan tawa. Dia tiba dengan tenang dan pergi dengan penuh gaya. Seperti pisau jahat, kata-kata mengejek yang dia tinggalkan mengukir iblis internal di hati para jenius yang sombong itu. Memang, para jenius telah dicemooh sebagai sampah, tetapi kehilangan kemampuan untuk melakukan apapun. Tekanan psikologis semacam ini akan membayangi hati Dao mereka. Ai, jenius sekuler ini. Seorang penguji bergumam pada dirinya sendiri. Apakah dia mengeraskan hatinya untuk menjadi musuh para jenius? Apakah dia tidak mempertimbangkan jalan masa depannya? Memang, bahkan jika dia memiliki bakat yang hebat,
dia harus hidup berdampingan dengan para jenius ketika dia memasuki sebuah sekte di masa depan. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Beberapa penguji benar-benar putus asa. Tepat ketika mereka menghela nafas, seorang utusan melaporkan di luar pintu. Laporan, penguji, jenius sekuler telah pergi ke area komprehensif setelah diberitahu tentang batasannya dalam kekuatan area jantung. Petik 2. Apakah dia pergi ke area komprehensif untuk bertani poin sekarang? Ini, mungkinkah bakatnya mencakup semua bidang? Semua penguji berdiri ketika mereka menerima pesan, ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Potensinya yang luar biasa di bidang pil dan kekuatan jantung sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Sekarang setelah jenius aneh ini berlari ke area yang komprehensif, apakah dia juga memiliki potensi luar biasa di sana? Senyum acuh tak acuh melintasi wajah penguji yang sejak awal menentang daftar hitam Jiang Chen. Sepertinya rencana kami untuk memasukkannya ke daftar hitam akan menjadi lelucon yang lengkap. Yang lain tidak mengatakan apa-apa untuk kata-kata ini. Memang, jika jenius sekuler juga bisa mengumpulkan poin di area yang komprehensif, maka rencana besar mereka untuk memasukkannya ke daftar hitam benar-benar lelucon. Bagaimana seseorang bisa melarangnya saat itu? Jika dia hanya bisa meminta misi 7 kali di setiap area, dia hanya perlu berputar di antara berbagai area untuk melanjutkan rencananya untuk mengumpulkan poin. Jika itu masalahnya, satu-satunya cara untuk melarangnya adalah dengan membatasi dia dari meminta misi sepenuhnya dan melarang dia untuk berpartisipasi. Tapi semua orang tahu itu tidak mungkin. Mereka sangat menyadari bahwa pembatasan saat ini sudah cukup tidak tahu malu dan sepenuhnya melanggar prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Jika mereka membatasi dia untuk berpartisipasi, apa yang bisa dia lakukan selanjutnya? Dia mungkin juga menarik diri dari seleksi sepenuhnya. Terlebih lagi, mereka juga secara tragis menemukan bahwa dengan potensi kuat kandidat ini, dia tidak benar-benar perlu terus bermain dengan 4 sekte besar. Bahkan jika pemuda jenius semacam ini meninggalkan aliansi 16 kerajaan dan pergi ke tempat yang lebih besar, dia tidak akan kekurangan orang yang tertarik padanya. Tampilan penguji memiliki beberapa jejak ejekan di dalamnya saat tatapannya menyapu wajah masing-masing penguji. Semuanya, apakah Anda berencana untuk melanjutkan larangan Anda dan mendorong jenius sekuler seperti itu sepenuhnya keluar dari aliansi 16 kerajaan? Atau apakah Anda membatalkan daftar hitam dan mengembalikan perlakuan yang adil kepadanya? Petik 2. Pemeriksa Sekte Matahari Ungu berbicara dengan gigi terkatup, kita harus menyelesaikan ini, tidak peduli konsekuensinya. Karena kita sudah mengatur arah kita. Jika kita mundur, dia tidak akan merasa berhutang budi kepada kita. Kami mungkin juga sangat meningkatkan penindasan kami. Petik 2. Bahkan penguji lain terlihat sangat canggung dengan kata-kata ini. Pemeriksa dengan tatapan dingin mulai tertawa. Apakah kamu sudah gila? Meningkatkan penindasan kita. Bagaimana? Apakah Anda berencana untuk mengambil lapangan sendiri untuk menindasnya? Tidak perlu bagiku. Aku hanya perlu membuka mulutku dan memberikan kesempatan kepada para jenius terkemuka itu untuk menantangnya. Saya percaya para jenius itu akan melakukan pekerjaan dengan bersih dan cepat. Petik 2. Penguji Sekte Matahari Ungu tersenyum sinis. Penguji lain merenungkan kata-katanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apa yang mereka lakukan sebelumnya memang di luar batas. Jika mereka terus menyusuri jalan ini, itu benar-benar akan terlalu tidak adil bagi jenius sekuler. Tetapi di sisi lain, jika mereka tidak melakukannya, maka momentum gila jenius sekuler ini akan benar-benar tak terbendung. Seiring berjalannya waktu, semua jenius sekte akan diinjak-injak sehingga mereka tidak akan bisa mengangkat kepala mereka. Ini akan menjadi kerugian besar bagi 4 sekte besar. Pada akhirnya, pengujinya adalah orang-orang dari sekte. Mereka semua memiliki pemikiran egois mereka sendiri dan tidak ingin kejeniusan sekte mereka sepenuhnya dikalahkan oleh penampilan jenius sekuler. Begitu seorang jenius yang hilang dibayangi oleh yang lain dan tidak dapat menggunakan potensi mereka sendiri sesuka hati mereka, maka jalan bela diri mereka akan menjadi berliku dan terpelintir. Lakukan dengan cara yang tersembunyi. Kami para penguji memang tidak boleh terus menumpuk pembatasan atau larangan. Jika kita melakukannya, kita benar-benar akan menjadi bahan tertawaan negeri ini. Memang, kita seharusnya memberitahu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri sebelumnya. Kami tidak sepenuhnya memikirkan campur tangan kami. Ketika pemeriksa yang menyendiri mendengar bahwa mereka ingin beralih dari penindasan publik ke bergerak dalam bayang-bayang, dia juga menghela nafas ke dalam.
Dia tidak dapat merebut situasi di sekitar dengan kekuatannya sendiri. Di sudut terpencil di Gunung Roh Abadi, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang yang mengalir, memancarkan udara yang halus dan terpisah, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang ke bawah ke pegunungan dan selokan di bawah kakinya dengan alis berkerut dan tatapan yang dalam. Ekspresinya serius karena dia tampaknya tenggelam dalam suasana hati yang cemas. Seorang gadis muda dengan pakaian hijau pucat, tidak terlalu jauh darinya, sedang berbaring di semak belukar. Gadis itu tampak seperti peri gunung di tengah kabut-kabut gunung, seolah-olah peri di dunia laki-laki, memberi seseorang perasaan dunia lain. Tatapan lelaki tua itu akan meliriknya sesekali, cinta dan kecemasan yang tak terbatas jelas di matanya. Mendesah, ada 3 kejadian dalam setahun terakhir. Tabib pernah berkata bahwa jika mereka berkembang menjadi 3 kali sebulan, hidup Huang akan dalam bahaya. Surga yang jahat, Huanger adalah gadis yang murni dan baik hati, tanpa pertengkaran dengan dunia, mengapa dia yang menderita nasib buruk seperti itu? Pria tua itu menghela nafas dalam hatinya, sedih karena ketidakmampuannya dan khawatir tentang penyakit gadis itu. Pria tua itu secara alami adalah ahli residen di aula penyembuhan di Kerajaan Timur, Penatua Sun, dan gadis muda itu adalah Huanger. Penatua Sun telah mengawasi Jiang Chen sejak Kerajaan Timur, mengidentifikasi dia sebagai salah satu petunjuk dalam ramalan orang tua Qianji, orang yang memegang obat untuk menyembuhkan penyakit Huanger. Oleh karena itu, dia terus mengawasi Jiang Chen sepanjang jalan. Penatua Sunlah yang telah membantu Jiang Chen dari bayang-bayang ketika dia hampir kehilangan nyawanya karena Chu Xinghan di Second Crossing. Dia juga diam-diam mengikuti Jiang Chen ke kerajaan Sky Laurel ketika yang terakhir melakukan perjalanan ke sana. Dan sekarang Jiang Chen telah memasuki wilayah warisan zaman kuno untuk pengujian. Penatua Sun telah membawa Huanger ke Gunung Roh Abadi 2 bulan lalu. Saat itulah Jiang Chen telah memasuki kuadran langit. Wilayah ini dijaga ketat, dan ada 4 pembudidaya alam asal di kediaman. Berbicara secara logis, pertahanannya seharusnya begitu kuat sehingga percikan air tidak akan bisa masuk. Namun, Penatua Sun telah menggunakan semacam kemampuan luar biasa untuk memasuki area ini semudah berjalan ke halaman belakang rumahnya sendiri, dan dia mengikuti Jiang Chen sampai ke Gunung Roh Abadi. 4 pembudidaya alam asal hadir di sini, tetapi mereka tidak bisa merasakan duo ini sama sekali. Seolah-olah 2 yang terakhir adalah bagian dari gunung. Banyak hal yang membebani pikiran lelaki tua itu. Penyakit Huanger tampaknya terjadi dengan frekuensi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat Penatua Sun merasakan peningkatan rasa urgensi. Jiang Chen, Jiang Chen. Jika Anda bukan petunjuk dalam ramalan orang tua Qianji, maka Anda benar-benar akan membunuh saya, dan hidup Huanger akan berada dalam bahaya karena Anda. Meskipun ini hanya kerinduan sepihak saya benar-benar berharap bahwa Anda adalah satu-satunya dalam ramalan. Penatua Sun menghela nafas ringan di dalam hatinya. Dia terjebak di antara batu dan tempat yang sulit sekarang, dan hanya bisa melindungi taruhannya pada Jiang Chen. Seleksi ini terlalu lama, 3 tahun, saya harus menunggu 3 tahun penuh, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada penyakit Huanger sementara itu. Huanger tidak bisa menunggu, dan saya juga tidak bisa. Petik 2. Penatua Sun memiliki keinginan untuk menangkap Jiang Chen saja, tetapi dengan pemahamannya tentang kepribadian Jiang Chen, dia tahu bahwa ini mungkin akan menjadi bumerang baginya jika dia melakukannya. Ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuh pemuda ini, jenis kekuatan yang tidak bisa ditundukkan oleh kekuatan dominan apapun. Penatua Sun mengagumi sifat itu, dan tahu bahwa dia tidak akan pernah berhasil dengan kekuatan. Meskipun Penatua Sun telah menjadi pengamat, pemahamannya tentang Jiang Chen seperti punggung tangannya. Jiang Chen mengenakan topeng, jubah khusus, dan wajah serta suaranya telah diubah. Bahkan 4 leluhur alam asal yang hebat tidak mengenalinya, sementara bahkan orang-orang di sampingnya seperti Dan Fei tidak dapat mengkonfirmasi identitasnya pada awalnya. Namun, Penatua Sun telah mengidentifikasi Jiang Chen segera setelah dia tiba di kuadran langit. Dia telah menyaksikan semua berbagai taktik penindasan yang turun ke kepala Jiang Chen saat dia melesat maju di kuadran langit. Dari 4 praktisi alam asal hingga penguji di 16 kerajaan, semuanya idiot. Mereka mengesampingkan dan mengabaikan kejeniusan yang luar biasa, namun tetap memiliki pilihan yang membosankan seperti ini. Mereka menolak yang berada dalam jangkauan dan mencari yang jauh. Betapa bodohnya. Yang lebih bodoh lagi,
Penguji kuadran langit tidak terlalu senang menemukan harta karun yang jenius ini, tetapi malah memutuskan untuk menekannya dengan keras. Apakah otak mereka terbuat dari ampas tahu? Penatua Sun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia terdiam pada orang-orang dari aliansi 16 kerajaan. Saya benar-benar tidak bisa menunggu 3 tahun. Jiang Chen, jangan salahkan aku karena merusak tempomu. Aku bisa menunggumu paling lama setengah tahun. Penyakit Huanger tidak bisa ditunda. Elder Sun bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit menyesal ketika dia menyebutkan nama Jiang Chen. Dia juga tahu bahwa dengan keuntungan dari Gunung Roh Abadi, ini adalah waktu terbaik bagi Jiang Chen untuk berkultivasi dan berkembang pesat. Dia seharusnya tidak merusak ritme Jiang Chen. Jika dia bisa berkultivasi selama 3 tahun penuh, Penatua Sun sangat yakin bahwa Jiang Chen akan menghancurkan semua yang disebut jenius dari 4 sekte besar. Pada saat itu, satu-satunya yang nyaris tidak bisa menjadi ancaman baginya adalah gadis dengan konstitusi bawaan. Jika bukan karena penyakit Huanger, Penatua Sun akan bersedia menunggu 1 atau 2 dekade, apalagi 3 tahun. Dia juga ingin menyaksikan bagaimana jenius muda ini naik ke tampuk kekuasaan. Sayang sekali waktu tidak menunggu siapapun. Bab 385, Fondasi dari Getaran Gunung Roh Abadi. Jejak permintaan maaf berkedip-kedip di mata Penatua Sun, tetapi dengan cepat dibekap oleh tekad, seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Penatua Sun, Anda sudah berdiri di sana begitu lama, terkadang mengerutkan kening dan terkadang mengerucutkan bibir, apa yang Anda pikirkan? Gadis berbaju hijau pucat itu perlahan-lahan berjalan mendekat pada waktu yang tidak diketahui, memegang seekor binatang kecil berwarna putih bersih di tangannya. Penatua Sun, siapa yang mengira bahwa makhluk roh seperti rubah salju dapat ditemukan di gunung ini? Lihat dia, kaki kirinya terluka. Aku akan membalut lukanya. Seolah-olah hujan musim semi telah menghiasi wajah dingin Penatua Sun saat cinta dan kasih sayang yang tak terbatas muncul di sana. Kamu gadis kecil kamu, selalu begitu baik. Rubah salju terlihat lembut dan jinak di luar, tetapi penuh dengan trik licik. Huanger, berhati-hatilah agar tidak menyerangmu. Petik 2. Huanger memamerkan giginya dengan senyum tipis, semurni lembah gunung setelah hujan. Aku akan berhati-hati. Penatua Sun mengangguk. Dia hanya mengucapkan sepatah kata peringatan, dan tidak benar-benar khawatir bahwa rubah salju akan membahayakan Huanger. Huanger, Penatua Sun memanggil saat dia berbalik untuk pergi. Huanger berbalik, alisnya yang anggun melengkung bertanya saat dia dengan ringan berhenti. Huanger, aku berencana untuk ikut campur, maukah kamu menyalahkanku karena menjadi orang yang sibuk? Penatua Sun agak ragu-ragu, dia tidak takut pada apapun di bawah langit, tetapi dia takut Huanger tidak akan bahagia jika dia bergerak. Mata Huanger yang jernih dan jernih menjadi sedikit gelap saat alisnya terangkat. Dia bertanya dengan lembut, Penatua Sun, Huanger yang telah menyeretmu ke bawah, dan terlebih lagi, kamu melakukannya karena pertimbangan untuk Huanger. Bagaimana mungkin Huanger menyalahkan Anda? Kecuali, di alam warisan ini, Anda. Jangan khawatir tentang itu. Saya secara alami memiliki cara saya. Wilayah warisan ini kuat, tetapi orang-orang dari 4 sekte besar ini terlalu biasa-biasa saja. Saya hanya perlu sedikit memaksakan diri untuk memastikan bahwa mereka tenggelam dalam kepanikan yang hebat. Petik 2. Senyum nakal melintas di wajah Penatua Sun, tetapi senyum itu juga merupakan tanda penghinaan terhadap 4 sekte besar. Jelas sekali dia tidak terlalu memikirkan mereka sama sekali. Laporan peristiwa yang terjadi di kuadran langit terus mengalir ke tingkat atas dari 4 sekte besar. Keempat nenek moyang secara khusus menaruh perhatian besar terhadap kejadian di kuadran ini. Semua harapan mereka disematkan di kuadran langit. Sejujurnya, kuadran lain hanya untuk pertunjukan. Akan lebih baik jika beberapa bakat muncul dari mereka, tetapi tidak masalah jika tidak ada yang melakukannya juga. Hanya jika para jenius dari kuadran langit memenuhi harapan mereka dan dengan cepat berkembang, akan ada harapan untuk masa depan 4 sekte besar. Karena itu, para leluhur rela membiarkan banyak hal besar meluncur di kuadran langit. Sun Caser dari Sekte Matahari Ungu sangat senang melihat lingkungan bentuk penindasan setelah dia menyimpulkan bahwa jenius sekuler adalah Jiang Chen. Dia tidak ingin jenius sekuler ini menjadi hambatan dalam kebangkitan jenius sektenya. Pada usia dan tingkat kultivasinya, hati Dao Sun Caser memang dingin dan kejam. Dia mengambil pandangan yang sangat redup tentang kehidupan dan kematian orang lain.
Jika seseorang tidak bisa menjadi salah satu dari miliknya, maka tidak ada yang tidak diinginkan dalam menghancurkan mereka. Jika tidak, dia akan menghargai seekor ular di dadanya dan membiarkan orang itu menjadi penghalang. Ini adalah sesuatu yang Sun Caser tidak pernah ingin lihat. Adapun tiga nenek moyang lainnya, Ichemis dari Flowing Wind Sect memiliki kepribadian yang menyendiri. Dia selalu menjadi pusat perhatian ketika menangani masalah, tidak radikal maupun konservatif. Pausan Leaf of the Precious Tree Sect melakukan penyelidikannya sendiri dan telah memahami bahwa jenius sekuler memiliki hubungan yang sangat rumit dengan para jenius dari sektenya. Selain Tang Hong, yang lain tampaknya cukup takut padanya. Karena masalah ini, Pausan Leaf juga ragu-ragu. Dia merasa bahwa jika dia tidak membuat keributan, ini membiarkan sekte Matahari Ungu memiliki tangan yang bebas. Tetapi jika dia melakukannya, dia mungkin tidak dapat mengubah situasi. Itu adalah Ninelion dari Myriad Spirit Sect yang melompat-lompat karena marah. Dia mengutuk keras penguji kuadran langit, mengutuk mereka dengan lantang sebagai tumpukan kotoran anjing yang secara terbuka melanggar aturan seperti ini. Antusiasmenya tersulut api ketika dia mengetahui bahwa Jiang Chen sendirian masuk ke pertemuan itu. Dia tidak menyembunyikan kekagumannya pada kultivator sekuler, dan cukup senang dengan kinerja jenius sektenya, Luosi. Luosi tidak tunduk pada Lei Gangyang dan bergabung dengan rencana penindasannya, tetapi telah memilih untuk menempatkan dirinya di luar hal-hal dan tidak terlibat sebagai gantinya. Untuk nenek moyang Ninelion, ini adalah sikap yang penuh dengan tulang punggung dan keanggunan. Bagaimanapun, sekte Matahari Ungu terus mendominasi, sebuah sifat yang dimiliki oleh Lei Gangyang. Ninelion sangat senang bahwa Luosi berhasil tetap setia pada dirinya sendiri dan tidak berkompromi. Jika jenius sekuler bisa bergabung dengan Myriad Spirit Sect saya, Luosi dan dia akan bersinar seperti matahari kembar, dan membentuk kesempatan termegah untuk sekte di milenium terakhir. Saya harus melindungi kandidat ini dengan cara apapun. Petik 2. Ninelion tidak bisa lagi duduk diam ketika pikirannya mencapai titik ini. Karena itu, dia mulai mengambil beberapa tindakan. Dia pertama kali mendekati Tausan Leaf yang terhormat. Untuk mulai dengan, sikap yang terakhir telah ambigu. Dia juga ingin merekrut jenius sekuler di lubuk hatinya. Ketika Ninelion meyakinkannya bahwa hanya sekte Matahari Ungu yang akan diuntungkan pada akhirnya jika jenius sekuler itu ditekan, dia memutuskan untuk bergabung dengan Kam melindungi Jiang Chen setelah berpikir sejenak. Namun, mereka berdua berpikir bahwa akan lebih baik jika mereka membawa Ichemis yang sendirian juga di hadapan sekte Matahari Ungu yang keras kepala. Ichemis selalu tetap netral, tetapi harus memberi muka setelah keduanya menghabiskan waktu cukup lama berbicara dengannya, dan baru kemudian bergabung dengan tujuan mereka. Sun Caser sepertinya sudah lama bersiap ketika melihat mereka bertiga datang bersama. Dia hanya tertawa dingin tidak peduli bagaimana mereka mencoba membujuknya. Saya tidak terlibat dalam urusan wilayah penguji. Tetapi jika para jenius sekte ingin menantangnya dan menjatuhkannya, ini sepertinya tidak melanggar aturan. Petik 2. Nada bicara Sun Caser acuh tak acuh karena dia tampak benar-benar tenang. Nenek moyang lainnya sama-sama tidak bisa berkata-kata pada respons yang tidak tahu malu. Memang, kandidat bisa saling menantang dan menerima poin. Ini adalah aturan yang digambarkan dengan jelas di kuadran langit. Ninelion tertawa dingin. Memang persaingan yang adil bagi para kandidat untuk saling menantang, tetapi apakah menurut Anda pembatasan konyol dari sebelumnya itu logis? Nada bicara Sun Caser menyendiri. Itu adalah keputusan penguji kelompok. Apa hubungannya dengan saya? Apakah Anda pikir saya menyuruh mereka melakukannya? Jangan lupa bahwa anggota dari 4 sekte kami hadir di antara para penguji. Sebanyak wajah yang saya miliki, saya tidak berpikir saya memiliki cukup untuk mempengaruhi orang-orang dari sekte Anda. 3 lainnya benar-benar terdiam. Sama tidak tahu malunya dengan kata-kata Sun Caser, itu juga bukan tanpa alasan. Masalah bagian penguji telah menjadi keputusan kelompok. Ketiganya memiliki orang-orang di antara penguji. Sun Caser memanfaatkan kebisuan mereka untuk tiba-tiba berkata, saya lebih berpendapat bahwa bukan hal yang baik bagi seorang kandidat sekuler untuk mengaduk-aduk hati orang dan membuat keributan di kuadran langit. Bukan hal yang buruk bagi para jenius untuk memberinya pelajaran. Bukankah dia jenius? Bukankah mereka semua perlahan bangkit melalui berbagai bentrokan kekerasan? Siapa di antara kita yang tidak perlahan mencapai puncaknya dengan menginjak rekan dan mayat yang tak terhitung jumlahnya? Petik 2. Di jalur Dao bela diri,
kebangkitan seorang jenius memang dipenuhi dengan cahaya dari pedang dan bayangan dari pedang, gunungan mayat dan lautan darah. Keempat leluhur tiba-tiba gemetar ketika mereka berbicara. Gunung roh abadi tiba-tiba mulai bergetar saat mereka berbicara. Langit berguncang dan bumi naik pada saat itu. Apa? Ekspresi mereka berubah saat mereka berlari keluar. Bahwa tindakan drastis seperti itu telah terjadi berarti sesuatu telah terjadi. Gemuruh. Getaran yang luar biasa membuat gunung roh abadi melolong. Semua orang di gunung itu terkejut dan mulai bergoyang dengan gunung itu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Semua kandidat berlari keluar dari tempat tinggal mereka. Kejutan tertulis di seluruh wajah mereka. Jiang Chen telah duduk bersila di kediamannya ketika dia merasakan gangguan. Dia juga berlari keluar seperti kilat. Dia melihat ke bawah dengan alis berkerut dan memanggil Raja Tikus Penggigit Emas, memintanya untuk menjelajahi bawah tanah dan melihat apakah itu gempa bumi. Namun, gemetar berhenti setelah beberapa napas. Tingkat getarannya seolah-olah dewa gunung bersin. Semua tenang setelah itu berhenti, tanpa sedikit pun dari sesuatu yang luar biasa. Namun, keempat nenek moyang tidak begitu optimis dan terus menyelidiki. Mereka semua fokus pada fondasi gunung. Jika itu sedikit goncangan internal, mereka tidak akan keberatan. Namun, semuanya akan sangat berbeda jika ada yang salah dengan fondasinya. Mereka telah menggunakan kekayaan yang tak terukur dan kekuatan roh untuk membuka gunung roh abadi. Jika ada yang salah dengan formasinya, maka gunung itu akan tertutup selamanya. Setelah ditutup, mereka semua akan selamanya disegel di dalam, kecuali orang lain membukanya dari luar. Kalau tidak, tidak ada dari mereka yang bisa keluar. Para leluhur menembak ke formasi yang menahan pintu masuk terbuka. Sun Chaser adalah yang tercepat, diikuti oleh 3 orang lainnya. Bagaimana kelihatannya? Ichemis bertanya pada Sun Chaser. Wajah Sun Chaser sangat pucat dan penuh ketidakpercayaan. Dia melihat sekeliling formasi cukup lama, otot-otot berkedut di wajahnya. Dia merasakan rasa pahit memenuhi mulutnya saat dia bergumam, formasi telah hancur sebagian. 3 leluhur lainnya buru-buru melihat, ekspresi mereka sangat berubah ketika mereka melihat kehancuran. Sialan! Siapa yang melakukan ini? Ninilion mulai mengutuk keras. Kami membayar mahal untuk membuka gunung ini, dan kemudian kami hanya bisa mempertahankannya selama 3 tahun. Setengah dari formasi telah dihancurkan. Pada tingkat ini, formasi hanya dapat dipertahankan selama setengah tahun lagi. 4 yang hadir adalah yang terkuat di antara 16 aliansi kerajaan, tetapi ketika mereka saling memandang sekarang, ekspresi mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Jelas bahwa apapun yang dapat menghancurkan fondasi formasi adalah keberadaan yang harus mereka waspadai. Mungkinkah makhluk yang kuat tinggal di wilayah warisan? Ichemis bertanya. Mustahil. Bahkan jika ada makhluk yang kuat di sini, mereka tidak akan bangun. Dari zaman kuno hingga sekarang, makhluk-makhluk kuat itu akan jatuh atau tertidur lelap tanpa adanya energi yang cukup untuk menopang mereka. Tidak mungkin mereka akan aktif. Ninilion membantah spekulasi Ichemis. Apakah ini buatan manusia? Pou Sanlif menarik napas sedikit, nada suaranya terjaga. Buatan manusia. Ketika keempat leluhur memikirkan kemungkinan ini, ekspresi mereka menjadi lebih buruk.